Wah, Warahmatullahi wabarakatuh. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menuju sore teman-teman semua yang nanti mungkin akan lihat di recording Zoom. Dan selamat petang menuju sore di sini hanya ada Naisila. Selamat petang menuju sore Naisila. Lama tidak berjumpa dengan saya teman-teman. Kemarin teman-teman tidak hadir di pertemuan sebelumnya. Jadi akhirnya pertemuannya di cancel. And then beberapa kali juga saya tidak menghandle kelas karena ada agenda lain, jadi dihandle oleh tutor yang lain. Jadi dan ini juga sekaligus menjadi pertemuan terakhir bersama dengan saya. So um, saya mungkin nanti akan memberikan sedikit apa ya, sedikit pesan mungkin ya buat teman-teman semua. Tapi saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang saya sudah jelaskan selama pertemuan ini. Oke, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Saya akan masuk ke materi kita pada petang menuju malam hari ini. Oke, kita akan membahas di nomor pertama terlebih dahulu. Negara mempunyai, wait, negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada, oke, kalau kita lihat di apa namanya Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya itu kan kita sudah tahu bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Meskipun dalam konteks ini ada dua frasa berbeda, yaitu adalah kalau di pembukaannya itu adalah kemerdekaan ialah hak segala bangsa, tapi di sini pertanyaan adalah negara. Negara sama bangsa itu dua konsep berbeda. Jadi em, ini harus dibedakan terlebih dahulu karena ini akan menjadi pemaknaan berbeda. Kalau bangsa, dia itu adalah bentuk lanjutan dari kelompok atau suku. Jadi eh, puncak tertinggi dari suku. Oke, jadi puncak entitas dari karena kalau misalkan kita ngomongin soal kehidupan sosial, pertama itu adalah soal person, ya ada orang. Orang ini akhirnya bertemu dengan orang lain, akhirnya mereka hidup berkelompok, ya hidup berkelompok. Kelompok ini ntar ditentukan apakah dia kelompok karena dia satu saudara atau dia kalau dia kelompok satu saudara berarti ntar nyebutnya adalah bani kalau misalkan di bahasa Arab atau misalkan keturunan siapa atau misalkan di Batak ada marga begitu kan atau ya dan lain-lain saja ada banyak marga atau ya kalau misalkan dulu itu nyebutnya bani gitu enaknya tuh bani itu adalah kelompok berdasarkan keturunan. Ada juga kelompok yang berdasarkan agama. Jadi mereka misalkan dari agama Islam, atau agama Hindu, Hindu, atau mereka pengaruh ke kepercayaan apa bareng-bareng. Nah, itu kelompok. Oke. Jadi dari orang, tingkatan keduanya adalah ada keluarga dulu sebetulnya, tapi ada keluarga baru kelompok. Kelompoknya tadi ditentukan berdasarkan apa namanya, berdasarkan eh, kesamaan leluhur, kesamaan siapa lininya gitu kan, kesamaan agama, kesamaan kesamaan perspektif itu dulu belum ada. Jadi belum sampai ke situ. Kesamaan perspektif itu, wow, udah lama baru mungkin ada. Dan setelah itu, pertumbuhan dari kesamaan leluhur itu akhirnya melahirkan sebuah bangsa. Nantinya dia akan berevolusi menjadi sebuah bangsa. Jadi bangsa ini belum tentu negara. Tapi kalau misalkan negara itu sudah pasti ada bangsanya. Itu perbedaannya. Jadi bangsa belum tentu akan menjadi sebuah negara, tapi sebuah negara sudah pasti didirikan atau sudah pasti memiliki sebuah bangsa. Contoh, bangsa Mongol. Oke. Bangsa Mongol. Bangsa Mongol sama negara Mongolia sekarang itu dua berbeda. Oke. Bangsa Mongol sama negara Mongol itu berbeda. Oke. Itulah kenapa makanya bangsa Mongol disebut juga sebagai bangsa barbar. Ya, bangsa barbar dari utara, bangsa Mongol. Apakah itu sama dengan negara Mongol? Beda. Oke, bangsa Mongol itu memang mereka barbar. Kenapa mereka barbar? Karena bangsa Mongol itu kan dia masih punya keturunan sama orang-orang Viking. Jadi mereka gaya bertarungnya adalah gaya bertarung Viking. Bertemu dengan orang-orang Eropa daratan, which is kayak misalkan orang-orang Romawi yang dia cenderung eh, sudah mengenal etika dan adab gitu loh. Kalau Viking itu kan masih eh, etikanya adalah etika-etika pelaut gitu. Jadi berbeda. Jadi mereka kenapa disebut barbar? Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Senjata, jadi senjata. Senjata bangsa Mongol itu sama kayak senjata bangsa Viking. Mereka tuh pakai kapak. Mereka andalannya adalah kapak. Sedangkan Eropa-Eropa daratan, let's say kayak orang-orang Prusia, yaitu adalah leluhur Jerman atau orang-orang Romawi, mereka mayoritas menggunakan pedang atau panah.
gitu, sehingga daya rusaknya jauh lebih besar kalau kita menggunakan kapak. Kenapa lebih besar? Karena kalau misalkan kapak itu bisa menghancurkan perisai, tapi kalau pedang itu belum tentu bisa menghancurkan perisai. Gitu, makanya mereka dikenal barbar. Itu satu. Gaya bertarungnya juga barbar. Jadi gaya bertarungnya, kalau kalian pernah nonton film King Arthur tahun 2004, bangsa Mongol, bangsa Viking itu digambarkan sebagai bangsa Celtic. Bangsa Celtic, bangsa Mongol, bangsa Viking itu mereka tuh masih satu 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 leluhur lah. Karena mereka sama-sama pelaut basicnya. Jadi mereka pada pakai kapak. Jadi gaya bertarungnya tuh barbar sekali gitu, membabi buta, gitu. Nah itu, gitu. Itu adalah bangsa. Kemudian bangsa, bangsa Melayu. Mau itu sebut sebagai bangsa sebetulnya. Bangsa Melayu. Kemudian ada apa lagi? Bangsa, kenapa disebut sebagai bangsa Indonesia? Di sisi lain kita juga negara Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu mereka merasa bahwasannya mereka tuh punya satu nilai yang sama. Mereka punya satu kesamaan yang sama. Sehingga mereka bisa disebut sebagai sebuah bangsa. Begitu. Karena mereka memiliki rasa yang sama. Rasanya apa? Apa sih indikator atau misalkan apa sih yang bikin saya sama Naisila ini jadi sama gitu kan? Ya itu adalah Pancasila sebetulnya. Bukan karena Pancasila saya sama-sama kita sama-sama punya Pancasila, bukan, tapi karena kita sama-sama sebagai orang Indonesia itu sikap sikap dasar kita itu adalah Pancasila. Yaitu adalah indikator paling minimumnya adalah kita Pancasila. Eh, beragama, adil dan beradab, bersatu, sering bermusyawarah, dan juga adil secara sosial. Jadi itu, oke. Kalau kita bicara negara secara konsep, negara itu bicara mengenai kedaulatan. Makanya ketika bicara negara, syarat berdirinya sebuah negara itu kan adalah adanya rakyat, adanya wilayah, sama adanya pemerintahan yang berdaulat. Tiga ini nih, kalau misalkan satu aja nggak ada, itu makanya nggak bisa disebut sebagai sebuah negara. Dan saya kayak kita sekarang nyebut Palestina dan juga Israel. Itu debatable. Kenapa? Rakyatnya ada, wilayahnya ada, tapi pemerintah yang berdaulatnya ini 50-50 nih. Ada yang bilang berdaulat, ada yang bilang tidak gitu. Nah itu gitu. Jadi itu adalah bentuk sebuah negara. Makanya sebuah negara itu dia lebih ngomongin kedaulatan dibandingkan sebuah kelompok. Jadi kalau uh, karena konteksnya ada rakyat, jadi siapapun di situ ya bisa dianggap sebagai seorang. Mau dia dari berbeda bangsa, mau dia beda-beda agama, beda-beda suku, selama dia mengidentifikasikan dirinya sebagai rakyat sebuah negara, ya dia bagian dari negara itu. Gitu. Jadi kalau negara itu lebih ngomongin soal kedaulatan, tapi kalau ngomongin soal bangsa itu ngomongin soal kelompok. Ngomongin soal pergaulan sosial, ngomongin soal evolusi, ngomongin soal identitas, bangsa itu seperti itu. Begitu, makanya kalau kita ngomonginnya ke dunia luar, kita misalkan interaksi sama PBB, itu tidak dikenal sebagai bangsa, tapi dikenal sebagai negara. Karena ngomonginnya adalah nation. Kenapa nation? Makanya kan namanya United Nation kan, persatuan negara, pengelompokan negara. Meskipun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Tapi kan United Nation, nation itu artinya kan nasional, negara. Kalau bangsa itu kan country gitu kan. Karena berbeda. Kalau nation itu lebih ngomongin soal kedaulatan, kalau bangsa itu ngomongin soal kelompok gitu. Begitu ya. Itu untuk nomor satu, teman-teman semua. Saya masuk ke nomor dua. Pihak yang berhak memutuskan dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara oleh presiden atau wakil presiden adalah oke. Apa sih? Ini disebut apa? Ini disebut sebagai impeachment. Ya, bahasa Belandanya adalah impeachment. Saya akan tulis seperti ini. Baik. Impeachment. Nah, oke. Impeachment. Saya nggak tahu ini bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Impeachment. Apa itu impeachment? Impeachment itu artinya adalah pemakzulan. Kita kemarin sering dengar tuh belakang-belakang inilah ya, awal-awal Prabowo Gibran naik itu kan kita mendengar pemakzulan, pemakzulan. Tapi yang mau dimakzulkan wakil presidennya doang gitu kan. Ya, itu politik gitu loh. Tapi itu yang terjadi. Jadi pemakzulan itu atau impeachment itu baru terjadi atau hanya bisa terjadi ketika presiden atau wakil presiden terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan, maksudnya tindak pidana lah, apapun bentuknya. Oke. Jadi urutannya, ini urutannya ya, kalau misalkan mau ada impeachment. Pertama adalah em, kalau misalkan tindak pidana, ini kalau misalkan impeachment karena tindak pidana, ada laporan gitu ya, harus disidang dulu. Sidangnya itu langsung ke Mahkamah Agung ya. Dari Mahkamah Agung putusannya itu sudah final, misalkan putusannya menyatakan presiden bersalah begitu. Itu dikasih ke DPR salinannya. DPR kemudian bersidang.
ya kemudian dia bersidang, dia sepakat atau tidak untuk di impeachment. Setelah sepakat, dia akan menyalurkan ke MPR, ya MPR nyalurin ke MK. Nah, akhirnya jadi rapatnya banyak, jadi stepnya banyak gitu loh. Itu adalah impeachment karena melakukan kejahatan. Nah, makanya saya bingung ketika kemarin impeachment-nya, ada orang mau melakukan impeachment terhadap Gibran, kenapa langsung loncat ke MPR gitu loh. Dasar impeachment-nya apa? Itu tidak ada gitu. eh Apa namanya? Gibran dibilang anak haram konstitusi dan kawan-kawan, itu kan sebetulnya sudah isu lama yang memang sudah jadi makanan politik gitu loh. Kita sampai sekarang kita sudah di titik ya udah kita telan aja gitu loh. Tapi yang jadi masalah itu adalah kemarin gitu. Kenapa impeachment tuh loncat langsung ke MPR? Itu yang jadi diskursusnya di rame. Itu satu. Yang kedua, kenapa impeachment ini hanya bisa dilakukan ketika masih menjabat posisinya. Makanya jadi keanehan bagi saya dan juga teman-teman saya di Fakultas Hukum, kenapa kasus ijazahnya Jokowi itu sangat ramai. Karena kenapa kita bingung? Karena Jokowi sudah turun. At least dia salah, Jokowi ijazahnya palsu, impact-nya apa? Tidak ada impact apa-apa gitu loh. Beda kalau misalkan ternyata ijazahnya Gibran yang palsu. Oh, dia masih ada di sana gitu, dia masih menjabat, dia bisa dimakzulkan, dia bisa di-impeachment. Tapi kalau misalkan ijazahnya Jokowi yang palsu, kita bingung dampaknya apa gitu loh. Apakah kalau misalkan Jokowi ijazahnya palsu, semua kebijakan Jokowi dari tahun 2014 sampai tahun 2024 dianggap batal semua, kan nggak mungkin. Berapa banyak tuh yang batal tuh? Dianggap sebagai kerugian negara semua kah? Atau gimana kah? Wah, itu akan jadi sebuah perdebatan yang sangat panjang, dan perdebatan yang menurut saya tidak ada habisnya. Karena apa? Karena hukumnya nggak ada yang mengatur itu. Gitu. Karena impeachment atau pemakzulan atau tindak pidana yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden itu difokuskan hanya ketika dia sedang menjabat. Makanya kalau kalian lihat kayak, oh iya ini jasa Jokowi rame begini-begini. Jujur di fakultas saya itu saya udah kayak, udahlah apa sih yang dipikirin tuh, ngedebatin apa sih, ngedebatin pepesan kosong gitu. Karena menang gak ada dampaknya, kalah nggak ada dampaknya. Oke, mungkin akan ada diskusi sekali dua kali, mungkin akan rame 2 minggu atau 1 bulan, tapi ya sudah selesai gitu. Tidak akan ada dampak besar gitu. Begitu. Jadi itu ya. Nah, yang bisa baik lagi, yang bisa melakukan atau memutuskan pelanggaran hukum pemakzulan ini itu adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga nanti bentuk putusannya adalah dinyatakan bersalah, dinyatakan melanggar konstitusi, ya. Kemudian misalkan presiden berarti dia dicopot, wakil presiden langsung disumpah naik ke atas. Kalau misalkan wakil presiden yang di ininya, presidennya, itu ada banyak opsi nih. Kayak ada banyak opsi. Ketika dia misalkan turun nih wakil presidennya. Satu, opsi pertama adalah MPR itu langsung milih. Ya, MPR langsung milih karena MPR yang melantik. Meskipun nggak ada dasarnya nih, ini nggak ada dasarnya. Tapi ini posibilitas, ini mungkin terjadi. Satu. Yang kedua, eh, apa namanya, diganti sama partai koalisi. Kayak kalau kalian lihat anggota DPR ada yang korupsi, itu kan diganti. Misalkan korupsi dari Nasdem, dia tarik satu, masukin satu baru. Nah gitu. Jadi pergantian pemain gitu istilahnya. Gitu. eh yang ketiga, presiden menunjuk sendiri wakil presidennya siapa. Itu. Yang keempat dan yang paling tidak mungkin, ya saya bilang paling tidak mungkin karena pasti saya yakin nggak akan mau partai politik, karena satu, mahal budgetnya, kedua adalah ketika ini kosong tuh ini apa ya, seksi banget lah gitu, pasti pada berebutan. Yaitu adalah pemilihan umum lagi, tapi cuma milih wakil presidennya doang gitu. Tapi makanya saya bilang yang terakhir nih saya ragu itu, bahkan keyakinan saya ini akan terjadi hanya 5% gitu. Kalau misalkan benar-benar wakil presidennya dimakzulkan. Gitu. Itu untuk nomor 2, teman-teman semua. Oke, kita bicara ke nomor 3. Nomor 3, DPR juga memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan, oke, semua jawaban ini nomor A itu bisa jadi benar, nomor B benar, C benar, D benar, E bisa jadi benar juga. Nah, gitu. Kenapa seperti itu? Kayak gini. Ngomongin soal agama, of course, DPD harus dilibatkan karena setiap daerah itu memiliki polarisasi agama yang berbeda. Let's say kayak misalkan contoh, eh, misalkan contoh teman-teman mungkin tahu kayak di Cilegon, itu Cilegon itu daerah Provinsi Banten, itu tidak boleh berdiri sebuah gereja. Ya, itu izin gereja itu nggak boleh berdiri. Makanya orang-orang Cilegon,
orang-orang wilayah Cilegon, itu kalau misalkan mereka mau ibadah gereja, itu mereka akan pergi ke Serang, yang which is itu sekitar 45 menit dari Cilegon, gitu. Itu satu. Dengan seperti itu berarti kan kita bisa bilang, oh orang-orang Cilegon ini, orang-orang Banten ini mayoritas itu adalah beragama Islam dan cukup um, cukup kental, agak cukup um, apa ya, dibilang fanatik sebetulnya nggak juga, tapi agak cukup kental lah gitu loh. Jadi agak cukup sulit nih untuk dinegosiasikan dengan agama lain. Kita bandingkan dengan sebaliknya di Manado. Orang-orang Manado itu itu Katoliknya sangat besar sekali. Katolik atau Kristen saya pernah ingat. Bahkan kalau misalkan kalian tahu, di Manado itu ada patung Yesus mengasihi, ya kalau tidak salah judulnya, itu sama kayak di Rio. Patung Yesus mengasihi yang kayak di Rio itu ada di Manado juga. Gitu. Nah, eh karena bicaranya udah berbeda nih di oh oke, thank you Naisila. Naisila dari Manado kah? Atau dari mana maksudnya? Iya benar nggak, Pak? Iya, oke, betul. Thank you konfirmasinya. Ya kan di Manado tuh ada patung Yesus mengasihi, saya lupa namanya mengasihi atau apa, bukan patung Yesus, dan dia tangannya terbuka gitu. eh itu menandakan bahwasannya masyarakat Manado itu sangat dominan sekali terhadap agama eh, Katolik atau Kristen ya. Saya lupa. Teman saya pernah bilang kalau nggak salah Kristen deh, bukan Katolik. Akhirnya apa? Pemerintah tuh harus memiliki pendekatan berbeda terhadap dua daerah ini. That's why agama menjadi penting. Oke, menjadi salah satu pertimbangan DPD harus intervensi. Selanjutnya adalah pajak. Kalau kita bicara mengenai pajak, pajak itu bukan hanya soal memungut saja, bukan hanya soal kayak kita bayar pajak PBB, kita bayar pajak eh, apa namanya, pajak makanan, minuman, pajak restoran. Tapi kita ngomongin juga soal pendapatan daerah, kita ngomongin juga soal pola daerah. Contoh, kalau misalnya kita ngomongin pajak, em, pajak minuman keras, minuman beralkohol. Apakah minuman beralkohol tuh nggak boleh? Boleh kok sebenarnya. Jadi minuman beralkohol itu boleh. Dia dibagi ke dalam tiga tipe, teman-teman. Tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A, tipe B, tipe C ini diukur dari konsentrasi alkoholnya, berapa persen alkoholnya. Correct me if I'm wrong, karena saya nggak pernah minum, jadi saya nggak tahu. 0 sampai 5% itu tipe C, 6 sampai 10 itu tipe B, 15 sampai 20 itu tipe A. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah A, B, C ini berbeda skema penjualannya. C itu boleh dijual di eh, tempat-tempat hiburan malam. Contoh karaoke, ya, bar-bar kecil. Kalau kalian pernah main ke daerah-daerah kota besar, let's say kayak ke Jakarta atau ke Bandung, itu suka banyak bar-bar kecil. Contohnya apa sih minuman beralkohol sedikit tuh? Angker, bintang gitu kan. Itu tipe C. Sorry guys, ada azan dulu. Saya mute dulu ya.
Oke, kita lanjut. Ya tadi, kalau tipe C, kita ngomongin soal minuman keras ya, karena ngomongin soal pajak. Minuman C, tipe C itu bisa dijual di bar kecil, kalau tidak salah, bar kecil, karaoke. Tipe B itu barnya bar medium, agak besar, karaoke juga agak besar. Tipe A itu spesifik hanya boleh dijual di bar besar dan juga hotel besar, hotel bintang 5. Nah, ketika kita bicara seperti itu kan akan menjadi pendapatan tertentu bagi hotel yang tentu harus dilaporkan kepada negara melalui pajak. Tapi kan kebijakannya tidak bisa disamaratakan, ya. Itu pasti akan mental, ya dalam tanda kutip akan tidak bisa diimplementasikan di, saya di apa namanya di Aceh misalkan. Itu di daerah-daerah lain yang cukup kental penganut keagamaannya yang dia cukup denial terhadap peredaran minuman keras atau minuman beralkohol. Nah, kalau kalian suka melihat, mungkin kalian suka lihat, wah ini apa acara The Police misalkan atau acara apa begitu yang merazia-razia minuman keras. Kenapa sih dirazia? Karena mereka tidak karena mereka jualan, tapi mereka jualannya di warung-warung. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi jualan di warung itu nggak boleh, tapi kalau jualan di bar itu boleh. Jadi kalau kalian yang mau minum gitu kan, belinya di warung-warung itu nggak boleh gitu. Meskipun yang kalian beli kayak misalkan contoh misalkan contoh orang tua anggur merah gitu kan, ya boleh selama belinya di bar itu kan nggak kalian apa gitu kan. Cuma agak susah aja kalau kalian udah cari ke bar-bar top tier kayak hotel bintang 5 yang nggak akan jualan begituan, pasti ya jualnya kayak saya kayak Jack Daniels dan kawan-kawan begitu, saya nggak tahu juga, saya cuma tahu beberapa nama doang. Tapi yang sudah harganya yang sudah agak higher price lah di angka 1 jutaan ke atas gitu loh. Tapi kalau yang biasa diminum sama golongan-golongan muda kan itu kan anggur merah, kemudian eh, arak itu nggak ada. Setahu saya minuman beralkohol tidak pernah ada lisensi mengenai arak. Pokoknya semua minuman lokal tuh nggak ada. Kayak arak, ciu itu nggak ada. Setahu saya karena saya nggak minum. Jadi saya gitu. Tapi kalau yang ada itu adalah anggur merah orang tua, terus Itisari itu ada, itu ada peredarannya, itu ada izinnya. Cuman tadi di mana diedarkan dan di mana dijualnya itu yang menjadi tanda tanya. Begitu. Makanya kalau kalian di eh, saya nggak tahu kalau kalian di kota besar, kalau kalian search di GoFood di ShopeeFood itu ada kok gitu. Dan itu akan barnya ada, namanya ada. Tapi biasanya mereka tutup-tutupan lah gitu, nggak terbuka. Begitu. Nah, itu itu juga yang menjadi kenapa DPD ini harus intervensi karena akan berbeda-beda. Oh ya ada. Oke, terima kasih Naisila sudah mengonfirmasi gitu kan. Itu yang akan berbeda. Ini DPD harus intervensi karena setiap daerah itu akan berbeda. Contoh, ketika tahun saya lupa, sekitar 2021, 2020 itu PP mengenai peredaran minuman beralkohol itu direvisi. Jadi direvisi persennya diturunin. Which is artinya gini, yang awalnya 5-10% tuh hanya boleh dijual di bar kelas 2 dan juga hotel bintang 4. Wait, ada komat tuh. Oke, saya lanjutkan. Pokoknya yang harusnya dijual di hotel bintang 4 dan juga di bar tingkat 2 itu diturunin. Jadi bisa dijual lebih banyak. Nah, itu yang di demo. Kalau kalian ingat untuk 2020, 2021 ya, saya agak lupa dulu kan 2020 sampai 2022 aja. Dekat-dekat sama COVID aja itu. Itu di demo. Itu PP bentukannya apa Perpres saya lupa. Perpres kalau tidak salah. Perpres peredaran minuman keras. Eh Wajar di demo karena minuman eh, pokoknya hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama itu agak cukup sensitif di Indonesia. Tapi kita berpikir, ketika di fase itu, ketika di masa itu, ya kita coba bayangkan seperti ini, di masa COVID, di masa pembatasan interaksi, orang-orang tuh sulit untuk bepergian. Itulah kenapa makanya bisnis hiburan malam, termasuk hotel, itu menurun drastis. Sekitar sampai 95%, bahkan sampai ada yang bangkrut. Akhirnya hotel berpikir, gimana caranya gue bisa tetap eh, ekonomi gue bisa muter. Caranya adalah menjual servis dia ke orang
dengan cara diantar. Kan nggak mungkin dia nganterin kasur kan ke rumah orang. Nah, akhirnya adalah dia menjual apa yang tidak bisa dijual oleh tempat makan pada umumnya, yaitu adalah minuman beralkohol gitu. Makanya ketika dia diturunkan grade-nya, itu akan membantu perekonomian hotel-hotelan di bawah biar tetap muter gitu loh. Karena kalau hotel bintang 5 ya sudah pasti mereka sudah dapat ada bookingan dari rapat pejabat lah, kunjungan luar negeri lah, itu sudah pasti. Tapi kan kalau hotel-hotel yang di bawah, ini agak susah nih, agak jadi pertanyaan nih. Makanya itu kenapa diturunkan, agar si hotel-hotel di bawah juga bisa jual, ya, sehingga perekonomian bisa berputar. Gitu. Logikanya pada saat itu seperti itu. Dan setahu saya PP-nya tidak dicabut, Perpusnya tidak dicabut, dan nggak berhasil bikin turnover langsung jadi untung ya hotel, tapi setidaknya sudah mengurangi margin antara untung dan ruginya sudah mulai berkurang gitu lah. Jadi sudah mulai berbalik. Bounce back itu kan agak lama. Bounce back dunia pariwisata itu kan baru di tahun 2023 gitu kan. Itu. Nah, itu sangat penting sekali. Makanya bicara mengenai pajak, ya tadi khususnya adalah soal yang paling gampang spesifik itu ngomongin soal minuman beralkohol. Karena kalau ngomongin soal pendapatan daerah pariwisata, terlalu banyak daerah yang punya pariwisata, jadi agak susah. Tapi kalau beralkohol itu enak karena eh, akan langsung terpolarisasi mana daerah yang akan peredaran minuman beralkoholnya banyak, mana daerah yang peredaran minuman beralkoholnya sedikit atau bahkan tidak ada gitu kan. Gitu. Kemudian kita bicara mengenai pendidikan. Kenapa pendidikan ini DPD perlu intervensi? Karena satu, kebutuhan dan juga proyeksi daerah itu berbeda-beda. Jadi kayak misalkan orang-orang masyarakat, saya bandingkan seperti ini. Orang-orang masyarakat Madura sama orang-orang masyarakat di Jakarta. Mereka punya latar belakang berbeda, mereka punya approach yang berbeda, so mereka prioritas memerlukan pendidikan yang berbeda. Orang-orang di Jakarta, mereka memiliki basis eh, apa ya, basis background-nya itu sudah agak tinggi. Jadi mereka tuh pasti pengennya untuk naik kelas ya. Jadi gimana caranya misalnya gini, ibaratnya eh kalau misalkan di Jakarta sekolah kuliah ke UI itu kayak udah makanan sehari-hari lah gitu. Gimana caranya gue jangan sampai kuliah di UI, gue harus naik, yaitu gue harus kuliah ke luar negeri misalkan, atau oke gue kuliah di sekolah internasional. Nah itu adalah pendekatan di DPD. Itu yang penting dari pendidikan. Berbeda sama orang Madura. Saya punya teman dari eh, saya lupa nama daerahnya, teman saya itu dari Madura. Dia bilang di mereka nggak ada SMA, semuanya SMK. Karena masyarakat di sana itu nggak perlu SMA. Mereka merasa tidak penting untuk mereka berkuliah. Yang penting itu adalah bagaimana caranya mereka punya keterampilan, punya skill. That's why orang-orang Madura itu jarang, ya saya tidak bilang tidak ada, jarang yang dia apa ya, berfokus di karir yang dia jadi akademisi atau jadi apa itu jarang. Mereka tuh biasanya fokus di wirausaha, berdagang, bertani, bertanya. Karena apa? Karena tadi saya sudah pernah ngobrol sama teman saya dari Madura, di mereka tuh SMA tuh cuma ada satu, tapi SMK-nya ada lima gitu, apa empat gitu dia bilang. Daerahnya kecil gitu. Em, itu membuktikan bahwasanya masyarakat sana itu lebih butuh keterampilan, lebih butuh skill dibandingkan ijazah untuk akademik ya gitu. Karena kan proyeksinya berbeda. Ketika kalian masuk SMA, kalian kan proyeksinya adalah untuk terus menjadi akademisi, sedangkan ketika kalian masuk ke SMK, proyeksi kalian itu bicara mengenai skill gitu. Jadi ini berbeda. Nah, itu yang terjadi. Makanya bicara mengenai pendidikan, DPD juga wajib intervensi. Karena tadi itu berbeda pola pendekatannya. Nah, selanjutnya adalah bicara mengenai APBN. Oke. Ketika bicara mengenai APBN, APBN itu dibagi ke dalam ngebagi APBN itu ada dua cara, dua tipe yang dilaksanakan bareng-bareng. Makanya orang-orang keuangan itu saya sangat salut karena mereka hebat banget itu hitungannya. Jadi mereka pertama harus membagi setiap daerah itu dapat berapa. Jadi misalkan Aceh dapat berapa miliar, Sumatera Utara dapat berapa miliar, dan sebagainya. Nah, yang kedua, mereka juga akan membagi Aceh itu dapat berapa miliar. Misalkan Aceh dapat 200 miliar. Dari 200 miliar buat pendidikan berapa, pembangunan berapa, ekonomi berapa, wirausaha berapa, tanggap darurat bencana berapa gitu kan, sekarang sedang ramai, pembangunan infrastruktur berapa itu ada. Jadi detail gitu loh. Nah, kayaknya itu DPD itu harus intervensi dan itu wajib intervensi. Gitu. Nah, saya bilang bisa jadi DPD itu intervensi di APBN ketika sedang membahas pembagian APBN seperti ini ya, ketika membahas pembagian. Tapi kalau misalkan kita ngomong ini adalah soal defisit penerimaan anggaran,
Atau misalkan kayak sekarang, Purbaya itu kan lagi kadang-kadang lagi diserang lah ya, lagi agak diserang karena defisit anggarannya naik dari 2,13% menjadi 2,63%-an, which is batas wajar defisit anggaran itu adalah 3%. Jadi kita nggak boleh lewat dari 3%. Nah, itu lagi diserang tuh Purbaya. Tapi kan yang nyerang bukan DPD, kebanyakan adalah DPR gitu loh. Begitu. Tapi ketika kalau kalian ingat waktu itu Purbaya motong-motongin anggaran kepala daerah, DPD itu masuk tuh. DPD beberapa orang DPD ngomong. Iya. Jadi gitu. Dan makanya saya bilang ketika bicara APBN, DPD itu ada kemungkinan dia intervensi, ada kemungkinan dia memberikan pertimbangan, ya. Tapi dalam momen apa? Dalam momen-momen tertentu. Tidak semua momen. Gitu. Termasuk juga di jawaban nomor A, rancangan undang-undang. DPD ini bisa memberikan pertimbangan ketika ya undang-undang ini membahas mengenai kehidupan bermasyarakat di daerah. Ya. Jadi misalkan kayak contoh, kemarin kita membahas mengenai KUHP nasional, gitu kan. Bahas mengenai ada pembaruan KUHP nasional, pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Oke. Salah satu pasal yang difokuskan adalah mengenai kohabitasi. Kohabitasi itu adalah pacar tinggal bareng dalam satu kosan. Jadi living together lah kalau anak-anak muda sama sekarang nyebutnya living together. Ya, bahasa bahasa formal itu adalah kohabitasi. Ketika bicara kohabitasi di KUHP, ya terus mau diimplementasikan di Indonesia, orang Aceh itu nolak. Orang Aceh tuh nggak mau kohabitasi diatur. Kenapa? Karena kohabitasi diatur atau living together di KUHP itu cuma divonis penjara hukumannya. Sedangkan kalau misalkan living together, jangan living together, zina di Aceh itu udah hukum cambuk. Makanya itu akan mengebentur, ya. Nah, itu makanya ketika rancangan undang-undang dia akan DPR juga akan masuk ketika akan membahas mengenai hal-hal seperti ini. Yang dia implementasinya akan menyentuh masyarakat gitu. Atau misalkan kita ngomongin soal hmm, apa ya, yang agak bertentangan. eh ini mungkin kalian nggak kegambar ya. Tapi udah lah, saya nggak akan jelasin deh. Takutnya kalian juga masih belum pada eh, kurang-kurang familiar soal ini. Ya, tapi itu soal kohabitasi itu. Jadi ketika kohabitasi itu nggak bisa atau living together itu penerapannya nggak bisa. Makanya jokes bercandaan di teman-teman saya adalah kalau orang-orang Aceh mau kohabitasi, mereka jangan kohabitasi di Aceh, mereka kohabitasinya pindah ke Sumatera Barat atau ke Sumatera Utara gitu. Terus mereka pulang lagi ke Aceh. Jadi kalau misalkan mereka dihukum, mereka nggak dihukum pakai hukum cambuk, tapi dihukumnya pakai hukum nasional. Bercandaan teman-teman saya, gitu. Candaan. Jadi kalau misalkan mau kohabitasi, pergi dulu. Jadi mungkin di Aceh, ya living together di Sumatera Utara, jangan di Aceh gitu, biar nggak kenanya di sini gitu. Makanya bercandanya gitu kan. Makanya kalau kalian mau tahu, saya punya teman dari orang Aceh, dia bilang di orang-orang Aceh itu biasanya kalau nonton bioskop mereka pindah ke Sumatera Utara, mereka pindah ke Medan atau ke apa daerah-daerah terdekat dari situ biar mereka bisa buka kerudung biar mereka bisa pakaiannya lebih terbuka atau pakaiannya lebih ketat-ketat gitu gitu itu ya saya dapat dari teman saya di Aceh ya, jadi verifikasinya ya ke orang-orang Aceh kita jangan ke saya, tapi ketika beliau cerita begitu saya masuk akal gitu. Begitu teman-teman, itu soal nomor 3. Kita masuk ke nomor 4. Jika menghormati keberagaman bangsa adalah sebagai berikut kecuali, oke. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga, oke. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah, kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama, betul. Tercipta kerukunan seperti yang dalam keluarga, betul. Adanya semangat tolong-menolong, betul. Oke. Jawabannya, kalau ngomongin bangsa, yang nomor A itu salah karena dia terlalu kecil ya, ngomonginnya keluarga. Ya, karena kita ngomonginnya bangsa. Jadi mungkin arahnya ke arah sana ya, makanya kenapa nomor A jadi salah. Gitu. Ini terlalu tipis juga ininya. Oke, nomor 5. Tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dan pengertian dari jujur. Saya baru tahu ini adalah definisi bela negara. Definisi bela negara yang selama ini saya pahami itu adalah um, bagi masyarakat, sebagai rakyat, kita itu akan melindungi negara ketika dibutuhkan. Itu adalah konsep bela negara yang selama ini saya pahami, gitu. Tapi makanya ini agak aneh juga, tekad sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaannya. Jadi mungkin lebih apa ya, lebih 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 lebih
glorifikasi lah ya ini bahasanya gitu, lebih wow gitu kayak oh my god gitu, karena ya sebenarnya intinya itu. Nomor 6, warisan itu ada bagi jadi dua teman-teman. Warisan budaya itu ada warisan budaya material sama warisan budaya imaterial. Material itu adalah yang terlihat, imaterial itu yang tidak terlihat. Material itu adalah batik di sini, ya. Imaterial itu adalah peribahasa. Contohnya peribahasa itu misalkan pamali. Saya nggak tahu kalau di Naisila di daerah Manado apakah ada pamali atau gimana? Atau familiar dengan istilah pamali atau tidak ada? Itu ada. Oh ya, oke. Jadi pamali, pamali itu eh, apa ya? Semacam peribahasa, semacam prinsip lah ya yang dia diturunkan suruh turun temurun gitu. Itu imaterial peribahasa. Kemudian peribahasa juga kan ada peribahasa orang Sunda, peribahasa orang Jawa itu beda-beda. Itu. Kemudian wayang kulit juga ini sebenarnya saya setuju ini masukkan ke material harusnya. Kalau kita bicara wayang kayak orang-orang tua yang gitu masih suka megang pamali. Betul, betul. Kayak misalkan pamali duduk di depan pintu, pamali nyapu malam-malam, pamali motong kuku malam-malam, pamali nyisir rambut malam-malam buat anak perempuan, ya biasanya itu. Terus pamali keramas malam-malam buat anak perempuan tuh ya. Kemudian tapi biasanya rata-rata buat anak perempuan sih, anak laki-laki jarang sih gitu. Anak-anak perempuan tuh begitu, misalkan terus kemudian anak perempuan tuh pamali kalau kamarnya berantakan gitu, kasurnya berantakan tuh pamali anak perempuan. Makanya tuh saya tuh aneh kenapa pamalinya tuh hanya untuk perempuan saja gitu. Tapi itu tergantung daerah. Ada juga pamali yang dia laki-laki tuh di daerah, kalau di daerah Sumatera, teman-teman saya yang dari Batak, laki-laki itu pamali kalau misalkan dia pulang ke daerah Batak dengan kondisi belum sukses. Itu nggak boleh. Itu haram banget. Itu pamali. Bikin malu keluarga. Satu. Terus yang kedua, orang-orang Sumatera sana, itu kalau misalkan, apa namanya, anak terakhir, kalau kalian pernah nonton filmnya, saya lupa filmnya Indra Jegal itu judulnya apa ya. Yang pokoknya kalau anak terakhir itu wajib tinggal di rumah. Wajib merawat orang tuanya. Gitu. Itu kemudian banyak sih banyak peribahasa-peribahasa pamali-pamalian gitu. Itu yang nilai-nilai yang dipegang sama orang tua kita gitu ya. Tapi mm, em, lebih ke sudah tidak relevan aja gitu karena kita sudah masuk ke masa globalisasi dan juga modern. Kita sudah di satu sisi kita sudah dengerinnya lagu Blackpink tapi masih berhadapan dengan pamali-pamali. Nah, itu kan jadinya bertentangan loh gitu kan. Di satu sisi ya biasanya kita pengennya Sabtu Minggu Netflix-an di kamar gitu nggak kemana-mana, tapi di sisi lain kita ketemu pamali yang anak perempuan tuh nggak boleh gitu kalau dia di kamar seharian tuh, nah itu. Akhirnya kan jadi bertentangan satu sama lain. Itu. Nah, next ke wayang kulit. Wayang kulit itu tadi menurut saya ini masuk ke material ya, karena dia berbentuk. Jadi material itu harus ada bentuknya. Gitu. Jadi kayaknya A sama D itu material. Nilai-nilai kearifan lokal tuh sama kayak tadi seperti pamali. Dia ya tadi ada sesuatu yang dia based from daerahnya. Ya, dia tidak ada di daerah lain gitu kan. Dia menjadi ciri khas gitu. Termasuk juga ini adat-adat pernikahan itu kan nilai kearifan lokal kan dia tidak akan ada di daerah lain. Makanya kayak nikah adat, mungkin kayak tadi nikah adat Manado, nikah adat eh, apa namanya adat Jawa, adat Sunda. Terus kemudian kalau di saya nggak tahu ini Manado atau Sulawesi semua. Itu kan kalau daerah Sulawesi kalau nikah itu ada uang panai, uang pinai gitu kan. Itu kan tidak ada sebetulnya di Sunda sama di Jawa gitu kan. Itu beda. Terus kemudian kayak contoh orang Jakarta, orang Betawi kalau nikah harus pakai roti buaya gitu. Terus kemudian orang Jawa kalau nikah pakai lengser gitu kan. Nah, itu kan beda-beda. Itu kalau nilai kearifan lokal. Oke, itu untuk nomor 6. Jadi material itu adalah berbentuk, imaterial itu adalah yang tidak berbentuk. Oke. Nomor 7. Berikut merupakan wujud sikap semangat serta komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai berikut kecuali menumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri, memupuk rasa patriotisme dalam menjaga kelangsungan hidup bernegara, menumbuhkan semangat mengabdi pada bangsa melalui profesi yang dimiliki, memupuk sikap tenggang rasa, menumbuhkan semangat dalam berkorban dalam kualitas individu. Oke, tenggang rasa itu apa ya? Respect. Kalau bahasa sekarang tuh kayak, wah respect. Nah, itu tenggang rasa itu respect. Nah, yang E itu salah karena ngomongin soal kepentingan individu. That's why jawabannya adalah yang E. Nomor 8.
Atas bakat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya kan. Ini adalah pembukaan UUD, linier 3. Ini motivasi luhur dan spiritual. Ya, ini momentum pernyataan kemerdekaan ini tidak ada, bukan di sini, bukan di alinea ketiga. Hasil program pembangunan ini di alinea keempat, justru. Jadi masih mantra kebutuhan spiritual dan material, no. Kemerdekaan tujuan akhir negara Indonesia. Enggak, ini salah. Kalau kemerdekaan tujuan akhir negara Indonesia, karena kita sekarang sudah merdeka, berarti Indonesia ini bubar dong. Gitu. Makanya itu salah. Jadi kemerdekaan itu justru pintu gerbang awal kemerdekaan tuh. Gitu. Makanya kalau kemerdekaan adalah tujuan akhir, kita sekarang sudah merdeka, harusnya kita sudah bubar. Gitu. Nah, jadi jawabannya nomor 8 adalah ke arah poin D. Gitu. Nomor 9. Oke, ada Bongaya, Tordesillas, Saragossa, Renville, sama Tuntang. Pertama ada Bongaya. Bongaya itu adalah perjanjian yang dia mengakhiri peperangan di Makassar. Menyerahnya Ayam Jantan dari Timur itu melalui perjanjian Bongaya. Jadi Ayam Jantan dari Timur atau Sultan Hasanuddin itu dikhianatin sama sepupu, ponakan. Pokoknya sepupu atau keponakan aja. Itu saudara gitu ya. Itu yang akhirnya dia ngalahin Sultan Hasanuddin dan akhirnya dibuat perjanjian Bongaya, makanya akhirnya Sultan Makassar itu tunduk ke VOC. Oke. Kemudian ada perjanjian Tordesillas. Oke, apa sih perjanjian Tordesillas itu? Dulu ketika mau ada penjelajahan samudra, ya orang-orang Eropa, spesifiknya adalah orang-orang Portugis sama Spanyol, mereka itu berdebat siapa yang harus pergi kemana. Ya, jadi misalkan Spanyol pergi kemana, Portugal pergi kemana. Akhirnya karena mereka satu sangat masih masih erat sama gereja, akhirnya dibuatlah perjanjian Tordesillas. Ini tanda tangan sama gereja ya, di gereja tanda tangannya. Perjanjian ini membagi Spanyol itu ke timur, Portugal itu ke barat. Ya, Portugal ke barat, Spanyol ke timur. Tapi karena bumi itu bulat, akhirnya mereka bertemu di satu titik. Titik pertemunya mereka adalah di Maluku. Dan akhirnya di Maluku perang. Iya, mereka perang. Portugis itu berpihak ke Ternate, Spanyol itu berpihak ke Tidore. Dan akhirnya perang. Dua, Kak, bisa gak izin soal disuruh mama? Boleh, boleh, gak apa-apa. Gak apa, diemin aja di sini ininya. Itu jadi akhirnya dibuatlah perjanjian baru, yaitu adalah perjanjian Saragossa. Saragossa ini jadinya ngebagi Portugis stay di Maluku, and then oke, aman. Portugis stay di Maluku, and then Spanyol pergi ke Filipina. That's why makanya Filipina itu dijajah sama Spanyol tapi tidak pernah dijajah sama Portugis. Karena apa? Karena ada perjanjian Saragossa yang membagi pembagian kekuasaan. Portugis stay di Maluku, Spanyol pergi ke Anas, ke Filipina. Begitu makanya kan di Filipina itu habis dari Spanyol itu kan langsung Inggris. Ya, langsung Inggris, habis Inggris langsung Amerika, Amerika Serikat. Itu yang menguasainya. Oke, next adalah perjanjian Renville. Apa sih perjanjian Renville itu? Perjanjian Renville itu adalah perjanjian pasca Indonesia merdeka. Jadi Indonesia tuh setelah merdeka kan kita mesti ada perjuangan, gitu ya, melalui diplomasi dan juga peperangan. Nah, salah satunya adalah ketika diplomasi ini adalah Renville. Renville ini perjanjian di atas sebuah kapal namanya USS Renville. Jadi di perjanjian Renville itu Belanda itu mengakui wilayah Indonesia dari Sumatera, Jawa, jadi nambah nambah banyak. Jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sama Bali Nusa Tenggara. Nah itu Renville. Gitu. Nah yang terakhir itu adalah perjanjian Tuntang atau kita bisa biasa nyebutnya kapitulasi Tuntang. Saya akan tulis karena kalian tidak kapitulasi Tuntang. Disebut juga sebagai kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang ini adalah perjanjian menyerahnya VOC atau Belanda, ya. Tepatnya itu adalah jurnal. Gubernur itu adalah Jan Petersen Jun kepada Inggris yang Inggrisnya itu adalah Thomas Stamford Raffles gitu dan akhirnya memulai kekuasaan Inggris di Indonesia. Itu kapitulasi Tuntang. Begitu itu nomor 9, teman-teman. Next ada nomor 10. Pasal 32 mengandung semangat nasionalisme di bidang budaya. Ya, ngomonginnya kalau 32 itu ngomongin soal keberagaman budaya, sosial, ekonomi, politik, HAM itu ada di pasal 28 semuanya. Begitu, itu nomor 10.
Nomor 11, paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari bagian masyarakat lainnya merupakan paham. Oke. Pertama ada etnosentrisme. Etnosentrisme sama pluralisme itu cenderung sama. Jadi etnosentrisme sama pluralisme itu hampir sama, tapi ada perbedaannya. Etnosentrisme itu sama pluralisme itu sama-sama ngomongin soal budaya. Oke, dia sama-sama ngomongin soal budaya. Kalau etnosentrisme, mereka berfokus bahwasanya budaya gua adalah budaya terbaik. Selain budaya gua, jelek semua. Oke, semua harus hilang selain budaya gua. Itu etnosentrisme. Oke. Etnosentrisme ini dicontohkan adalah orang-orang Nazi pada saat, iya orang-orang Jerman Nazi ya, karena mereka bilang ras Arya, ya, orang budaya, bangsa mereka, bangsa Arya adalah bangsa terbaik, gitu. Dan semua bangsa itu wajib dibinasakan kecuali bangsa Arya, karena tidak boleh ada yang satu satu tingkatan sama bangsa Arya, karena bangsa Arya itu tertinggi, terbaik, ya, gitu. Itu etnosentrisme. Kemudian kalau pluralisme itu mereka sama-sama ngomongin budaya, tapi kalau pluralisme itu kayak misalkan saya orang Sunda, Najwan orang Jawa misalkan, ya udah Najwan orang Jawa silakan jadi orang Jawa, saya orang Sunda orang Sunda gitu. Jadi kita saling menghormati, tapi kita nggak saling perang untuk membinasakan satu sama lain. Itu pluralisme. Nah, kemudian ada eksklusivisme. Eksklusivisme ini adalah jadi ketika ada satu kelompok, kemudian dia bikin kelompok tapi cuma berdua atau bertiga gitu kan, berempat gitu. Karena ini eksklusivisme gitu. Itu biasanya kayak misalkan apa bikin arisan tapi cuma berempat, bikin arisan per blok misalkan gitu kan. Ibu-ibu orang bikin arisan per blok aja biasanya suka jadi rame gitu kan. Cuman ya itu contohnya eksklusivisme gitu. Patriotisme itu artinya adalah dia berjuang uh, terhadap bangsanya. Ya, patriotisme sama nasionalisme itu berbeda. Nasionalisme itu artinya saya cinta sama bangsa saya, sama negara saya. Patriotisme itu artinya misalkan saya lagi perang, terus saya apa kayak di film-film mengorbankan diri, apa nah itu patriotisme. Gitu. Makanya patriot itu kan kepahlawanan. Yang kelima rasisme, saya yakin rasisme kalian semua sudah pada tahu. Gitu. Jadi ini adalah soal menganggap orang lain buruk karena sesuatu. Rasial itu ada budaya, agama, kulit, bahkan sekarang bertambah jadi orientasi seksual. Jadi kayak kalian ngomong, wah kamu gay, itu disebut rasisme gitu. Begitu. Itu rasisme. 12 Menteri Pendidikan pertama, ya of course adalah Ki Hajar Dewantara, ya. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Karena saat itu, ya, ketika Indonesia mau merdeka, sebelum Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara itu baru saja melahirkan Taman Siswa di tahun 1928, dan dia punya slogan atau punya prinsip guru yang bagus sekali ya, yang akhirnya dijadikan pedoman bagi para guru. Itu adalah pertama, Ingar Sasong Tulada, yang artinya adalah guru di depan harus memberikan contoh. So guru itu harus ngasih contoh, ini tuh hasilnya gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Yang kedua adalah Ingan Bangun Karsa, guru itu ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah siswa juga, dia tuh harus merasakan apa sih yang jadi permasalahan gitu kan. Kayak misalkan aduh kelasnya panas gitu kan, ya berarti guru juga harus ada di tengah-tengah siswa. Kalau misalkan kelas jam habis duhur ya kan, matematika gitu kan, wah sudah ngantuk, capek gitu kan, kenyang habis makan siang, wah udah repot lah. Nah itu adalah ingat dia mau karsa. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani. Tuturi handayani itu artinya adalah guru itu di belakang memberikan contoh. So eh saya jadi bingung sebenarnya, karena kalau kita bicara mengenai Kementerian Pendidikan ya, slogannya itu kan bukan Ingar Sasung Tulada, bukan di depan memberi contoh, tapi kan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Tapi kan pada faktanya guru-guru di Indonesia itu cenderung stagnan. Dia di depan aja, nulis saja, marahin di depan aja. Nah itu, makanya menurut saya eh, kesejahteraan guru itu penting. Saya sangat dukung kesejahteraan guru itu penting. Tapi setelah kesejahteraan guru itu kita selesaikan, kita juga harus menyelesaikan pola pendidikan dan juga pola ajar dari seorang guru. Karena menurut saya ada yang perlu direvolusikan dari pola ajar seorang guru. Begitu. Begitu itu nomor 12. Itu Kejar Dewantara. 13. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara, ya udah bayar pajak. Fiskal itu adalah ngomongin soal pajak, 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 pajak. Jadi kalau fiskal, apapun konteksnya, fiskal itu ngomongin pajak. Nah, temannya itu adalah moneter.
Moneter tuh ngomongin soal mata uang, ngomongin suku bunga, ngomongin soal bunga bank, ya itu. Ngomongin soal ya pokoknya sekaya berkaitan dengan bank-bankan. Gitu. Itu adalah moneter. Soal mata uang, ya, ngomongin soal nilai tukar rupiah ke dolar itu soal moneter. Gitu. Ya, itu nomor 13. Indonesia Pusaka, Indra Ismail Marzuki, ya, saya tidak banyak menjelaskan soal ini. 15 pelatih timnas Indonesia, Ine Sinteyong yang sampai dibuatkan lagu spesial sekali, Ine Sinteyong ya. 16 sila kedua Pancasila itu ngomongin soal kemanusiaan adalah beradab, bukan menekankan nilai bahkan langsung nyebutin ya kemanusiaan adalah beradab. Oke, konsep negara hukum. Oke, ketika kita bicara mengenai negara hukum, apa sih negara hukum itu? Nah, ini orang kadang suka eh, eh, suka tidak apa ya, tidak pas gitu memahaminya. Jadi, negara hukum itu artinya adalah setiap aktivitas pemerintah dan juga aktivitas masyarakat itu harus berlandaskan sama hukum. Contoh, saya dihukum mati sama negara. Boleh nggak? Boleh. Asal ada hukumnya. Asal ada hukum yang dilanggar, hukum yang sudah berlaku, kemudian saya langgar hukumannya, dan hukumannya memang sudah dituliskan adalah hukuman mati. Sehingga negara memberikan hukuman mati kepada saya. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan tidak ada hukum yang mengatur tindakan, misalkan saya melakukan apa? Pencurian kripto misalkan. Oke, bingung tuh. Orang masih mengawang-awang pencurian kripto ini masuk ke mana nih? Pencurian kripto misalkan. Pencurian kripto itu misalkan dihukum mati. Ada undang-undang yang nyebut itu, berarti saya bisa dihukum mati. Tapi kalau misalkan pencurian kripto, ada undang-undangnya, ya, tidak ada undang-undangnya, tidak ada yang menyebutkan, tidak ada aturan yang bilang saya bisa dihukum mati, kemudian saya dihukum mati, nah itu salah berarti. Kenapa itu salah? Sayangnya, logika sebaliknya tidak bisa digunakan. Misalkan contoh, contoh nih ya, ini contoh. Ada satu aturan itu adalah, kalau misalkan korupsi dilakukan ketika lagi bencana alam, atau sedang ada negara sedang dalam keadaan darurat, keadaan genting, itu wajib dihukum mati. Kalian tahu siapa yang saya bahas? Juliari Batubara. Menteri Sosial 2021 COVID-19, dia motong setiap bantuan sosial sebesar 10.000 atau 7.500 sampai 10.000, tapi nggak dihukum mati. Itu itu parah. Yang kedua, Verdi Sambo, pembunuhan berencana dilaksanakan, manipulasi pembunuhan, obstruction of justice, penghalangan penyidikan, ya, bahkan sampai manipulasi atau Indonesia. Dan itu nggak dihukum mati. Itu juga aneh, janggal juga. Begitu. Ini janggal, menurut saya janggal. Yang ketiga, yang janggal lagi untuk saya. Ini saya selalu kritik gitu kan. Saya juga akan kritik karena kalian nantinya eh, akan jadi polisi-polisi gitu kan. Yang melindas almarhum Afan Kurniawan itu cuma dihukum permintaan maaf kepada Kapolri. Sedangkan orang yang berpendapat mengenai demo 2025 itu dipenjara. Sampai sekarang, saya bisa sebutin nama-nama aktivis-aktivis yang kritik pemerintah yang mendukung demo di penjara. Tapi orang yang ngelindes semua yang di dalam mobil rantis itu kan nggak ada di vonis penjara. Semuanya kan dihukumnya adalah demosi dan juga permintaan maaf kepada Kapolri. Tidak di vonis penjara. Itu eh, ada miss makanya negara hukum ini. Jadi missnya adalah aturannya ada, tapi keadilannya nggak ada. Padahal ketika bicara hukum itu, hukum sama keadilan itu satu paket. Kenapa negara hukum itu ada? Agar keadilan itu ada. Karena kalau misalkan kita nggak pakai negara hukum, keadilan itu akan tentatif, akan by interpretatif. Contoh, contohnya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat itu bukan negara hukum. Ya, ketika zaman dulu, mereka bilang zaman Joe Biden ya, at least ada imigran dari Venezuela atau ada serangan dari Meksiko, ya udah ada imigran dari Meksiko, ada narkoba dari Meksiko, ya silakan gitu kan. Tapi sekarang di zamannya Trump, ya mereka ada Venezuela, serang aja serang, orang presiden diculik gitu kan, dan mereka bilang itu adalah intervensi, gitu kan. Bahkan itu mereka bilang itu adalah hal yang legal. Nah itu aneh. Ya itu adalah bukti bahwasanya ketika dia bukan jadi negara hukum, ini akan berbahaya. Contohnya adalah Amerika Serikat ini. Begitu. Kalau kalian pernah nonton film, jangan nonton film aneh-aneh deh. Film paling sering keluar ketika bicara mengenai hubungan antara Amerika Serikat dengan negara tetangga itu adalah Fast and Furious, Dominic Toretto kalau misalnya.
Dan yang ternyata itu ngomongin soal balap ya, gembong-gembong narkoba itu bukan gembong narkoba itu kan bukan dari Venezuela, dari Meksiko atau Kolombia. Kenapa yang diserangnya adalah Venezuela? Kenapa nggak Meksiko yang diserang gitu ya? Dan jawabannya kita sudah tahu, karena kemarin Trump sudah bilang. Jawabannya adalah karena minyak. Meksiko nggak punya minyak, ngapain gue serang? Venezuela punya minyak, ya gue serang lah gitu. Dan ya, ya itulah ketika negara bukan negara hukum. Jadi dia berinterpretatif gitu. Contoh lagi, saya akan kasih contoh. Di zamannya Obama, inilah kalau kalian mau tahu, Obama itu adalah presiden yang cukup dibenci sama masyarakat Amerika Serikat. Kenapa? Karena Obama itu basicnya bukan hidup dan besar di Amerika Serikat, basicnya adalah ada imigran, makanya kebijakan dia itu pro imigran. Nah, jadi makanya orang sering bilang, siapa biang kerok imigran banyak di Amerika Serikat itu adalah Obama. Gitu. Makanya kan sekarang lagi diusir-usirin kan imigran gitu kan. Bahkan ketika kemarin Trump sampai yang dia mengusir mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Teman saya dia dapat beasiswa ke Amerika Serikat itu sampai ditahan visa keberangkatannya. Gara-gara iya itu Pak, gara-gara kebijakan Trump. Gitu. Ya itu. Karena negaranya bukan negara hukum. Jadi dia keadilannya itu diinterpretasikan oleh siapa yang mimpinnya. Jadi akan berubah gitu. Gitu. Jadi konsep negara hukum ya itu adalah semua pemerintahan pemerintah dan masyarakatnya itu sudah berdasarkan hukum gitu. Masalahnya hukumnya sudah ada, tapi kadang tidak diimplementasikan, tidak dipraktikkan sehingga hukumnya betul hukum tapi nggak adil. Hukum ya tapi nggak adil gitu kan. Itu kan contoh kayak tadi, misalnya kita contoh ngomongin soal yang Afan Kurniawan gitu kan. Masa orang yang ngelindas sampai meninggalnya nggak dihukum penjara, sedangkan orang yang protes, woi kok lu ngelindas sampai meninggal itu penjara? Nggak logis, nggak apple to apple. Misalkan saya ngebunuh orang, ya kan? Saya ngebunuh orang. Terus Najwan bilang, wah ini si Kafiko ini brengsek ini ngebunuh orang gitu kan. Sayanya bebas, Najwannya di penjara gara-gara kritik saya gitu. Oh, tepuk tangan kan orang-orang kan, kok bisa kayak gini? Nah, itu adalah hal paling sederhana. Dan itu adalah bukti bahwasannya Indonesia negara hukum, yes, tapi hanya sekedar formalitas doang. Gitu. Hanya tulisannya doang. Misalnya tidak, secara fakta, bahkan saya sebagai anak hukum pun saya masih meragukan kita adalah negara hukum. Gitu. Nomor 17 itu. 18. Dua tiganya salah tulis ini. 18. Lembaga negara yang berwenang untuk sengketa kewenangan antar lembaga negara itu adalah MK. Meskipun tidak pernah terjadi sampai ke MK, tapi sudah pernah terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tapi bukan kewenangan sih. Kewenangan sih maksudnya ya. Itu adalah sengketa cicak cicak buaya. Cicak buaya itu di tahun 2016, 15 itu cicak buaya itu kan ada 4 versi ya. Cicak buaya itu adalah konflik antara Polri sama KPK. Dua lembaga ini sama-sama punya kewenangan untuk mengusut tindak pidana korupsi. Dari dulu, KPK itu selalu bermusuhan sama Polri. Oke, selalu mereka bertentangan. Oke. Eh, saya lupa itu cicak buaya keberapa. Jadi pokoknya saat itu ada korupsi SIM simulator di Kapolri yang kena itu adalah Susno Duaji, ya. Susno Duaji jadi tersangka. Kemudian ketua KPK-nya itu juga dijadiin tersangka sama Kapolri dengan bilang korupsi apa gitu, saya lupa nama korupsinya. Tapi akhirnya cancel, batal si ini tuh, karena nggak ada buktinya. Itu satu. Itu sampai terjadi 4 kali. Contoh yang paling baru itu adalah kemarin Tito Karnavian. Yaitu adalah soal Red Book. Red Book. Kalau kalian suka ikuti beritanya, itu ada soal berita-berita Red Book. Jadi ada Tito Karnavian itu ada korupsi apa, dia itu punya Red Book yang tulis semuanya. Terus di CCTV-nya itu kelihatan red book-nya hilang dan CCTV itu langsung kemanipulasi. Nah, itulah konflik cicak buaya gitu. Karena saat itu Tito Karnavian tuh udah mau banget jadi tersangka. Terus cicak buaya 3 itu adalah BG Budi Gunawan. Ketika itu BG Budi Gunawan itu mau jadi Kapolri, tapi kan kalau misalkan mau jadi Kapolri, dia harus fit and proper test ke DPR. Gara-gara dia dijadiin tersangka sama KPK di fit and proper test DPR-nya nggak lolos. Akhirnya BG itu kan makanya jadi kepala BIN kan. Kalau kepala BIN kan nggak perlu pakai fit and proper test. Politis juga itu. Gitu makanya konflik cek bahwa itu terjadi. Jadi sengketa kewenangan antar lembaga negara ada, tapi tidak pernah sampai ke MK.
Itu yang sampai konflik itu. Makanya itulah kenapa KPK sekarang dilemahkan gitu. Makanya kalau ada yang bilang KPK tidak dilemahkan, saya lucu, saya akan ketawa gitu. Karena ya ini backgroundnya KPK nya dari dulu berantem sama polisi, sama kejaksaan, sama polisi sih spesifiknya sih, gitu kan. Dan saya rasa hampir setiap ada kasus besar tuh pasti berantem KPK sama polisi itu. Contoh, apalagi ya, waktu kasus apa ya? Itu kan yang sampai Kejaksaan Agung dibakar. Kemudian yang sampai ketua KPK ditembak. Kemudian sampai ada eh jadi KPK diserang sama Brimob itu banyak gitu. Iya, itu banyak sekali kejadiannya. Itu fakta kok bisa dicari di berita, misalnya bukan kayak wah ini konspirasi ini enggak. Itu bisa dibaca. Itu nomor 18. Nomor 19, Persatuan Indonesia menekankan kesukuan. Oke, salah ini. Harusnya adalah kebersamaan dalam perbedaan. Makanya kan ngomongin soal Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kesukuan ya nggak akan bersatu dong. Itu individual itu sistem federal, itu ini tidak juga. Jadi ngomongin tadi jawabannya di nomor B, bukan di nomor A ya. Hari lahir Pancasila itu 1 Juni. Nah, orang sering salah. Hari lahir Pancasila itu bukan hari lahir Soekarno, teman-teman. Hari lahir Pancasila itu adalah ketika Soekarno mencetuskan atau mengungkapkan Pancasila di sidang BPUPKI, yaitu pada 1 Juni. Sidang BPUPKI itu dilaksanakan dari 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang ngomong itu, yang ngomong mengenai dasar negara, itu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Soekarno. Yamin 28 Mei, Supomo 29 Mei, Soekarno 1 Juni. Nah, itulah kenapa makanya 1 Juni disebut sebagai hari lahir Pancasila. Kenapa sering disebut hari lahir Pancasila itu adalah hari lahir Soekarno? Karena Soekarno juga lahir bulan Juni, yaitu 6 Juni gitu. Gitu. Makanya orang suka bilang, oh hari lahir Pancasila itu hari lahir Soekarno. Enggak gitu loh. Justru presiden sekarang yang aneh gitu kan. Masa hari kebudayaan adalah hari ulang tahunnya, tapi ya masih tahun. Mungkin dia pengen dirayain satu Indonesia gitu ya. Tapi saya nggak akan ngerayain juga sih. Gitu. Itu 20. 21. Negara Indonesia disebut sebagai negara kesatuan karena kayak betul berada di tangan rakyat, tidak ini disebut sebagai negara kerakyatan, negara demokrasi di sini. Wartaban dapat daerah ini tidak, ini ngomongin soal federal. Kuasaan vertikal ini tidak, ini ngomongin soal feodal. Selepasan pemerintah bersifat tunggal di pusat, ini ngomongin soal sentralisme. Ya, daerah bebas membuat undang-undang sendiri juga soal federal. Negara kesatuan ini salah semua menurut saya. Kesatuan itu artinya adalah eh kita berbeda, tapi satu, and then eh ya kita berbeda tapi satu sebetulnya. Tapi ya akhirnya ntar ada dua jenis, ada sentralisme, ada desentralisme. Tapi mungkin ya akhirnya disambungin ke sini sentralisme. Jadi kita berbeda, tapi akhirnya kita bergabung jadi satu. Kita tidak pernah menganggap diri kita ada yang lebih baik daripada kita. Kita semua menganggap diri kita setara, pemerintah daerah tuh. Dan ada satu pemerintahan yang dia ada di atas kita semua dan kita sangat respect terhadap itu. Ya, berarti itu. Sebenarnya itu sentralisme konsepnya. Sebenarnya sudah lah. Jadi jawabannya di nomor D. Dua-dua. Alasan dilakukannya amandemen UUD adalah banyak alasan dilakukannya UUD. Bilangkan sistem pemilu justru tidak, betul justru dimasukin ketika amandemen. Memperkuat kekuasaan presiden justru tidak, jadi diperlemah, dikurangi. Pembatasan kekuasaan ke lembaga negara, iya, yaitu adalah MPR yang dihapuskan kekuasaannya. Yaitu adalah mengangkat dan juga memberhentikan presiden, itu dihapuskan dari kewenangan MPR. Mengurangi keluarga negara justru nggak menambah. Itu adalah pasal 28 mengenai hak asasi manusia dan juga hak warga negara. Itu baru ditambah pas keamanan. Jadi nomor 22 jawabannya adalah C, betul. Nomor 3, hak untuk tidak disiksa termasuk hak kata. Oke, ada dua, ini yang sering jadi perdebatan. Ada derogable rights sama non-derogable rights. Oke. Derogable rights itu artinya adalah hak yang dapat dikurangi, non-derogable rights itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Oke, hak yang tidak dapat dikurangi, hak yang tidak dapat dibatasi. Dalam keadaan apapun, kita nggak ngomongin soal negara, kita ngomongin soal konsep, kita ngomongin soal teori. Oke, jadi kita ngomongin soal konsep yang ideal. Derogable rights sama non-derogable rights. Derogable rights adalah hak yang bisa dikurangi, bisa dibatasi. Sometimes dia bisa menjadi yes, sometimes tidak, negara tidak setuju. Contoh, hak untuk apa ya? Hak untuk
untuk dipilih. Ya, hak untuk dipilih. Kan ada dua hak dalam pemilu itu, ada hak memilih sama hak dipilih. Hak memilih itu hak kita nyoblos, hak dipilih itu hak kita nyalonin. Hak kita nyalonin itu kadang bisa dicabut ketika dia melakukan tindak pidana politik. Misalkan gitu, contoh money politik, politik uang, beberapa orang yang melakukan korupsi juga dicabut kok hak dipilihnya. Contoh kayak siapa sih itu? Setia Novanto, dia nggak bisa dipilih lewat pemilu, tapi dia bisa jadi menteri, gitu. Karena kan yang nggak boleh pemilunya, gitu. Nggak boleh dipilih. Itu derogable rights. Orang derogable rights itu adalah hak-hak yang dia tidak boleh dikurangi sama sekali. Hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, hak untuk makan, ya melanjutkan kehidupan, hak untuk berkeluarga, ya, kemudian hak untuk memiliki keturunan, em, hak untuk berpendidikan sama hak untuk beribadah. 7 non-derogable rights. Gitu. 24. Oke, rule of law, rule of law. Orang sering bilang ada rule of law, ada Rechtsstaat. Ini dua berbeda, oke? Dua pendekatan berbeda. Rule of law sama Rechtsstaat. Meskipun sama-sama, rule of law itu dari bahasa Inggris, Rechtsstaat itu dari bahasa Belanda. Beda tapi ya. Um, kita bahas dulu. Pemerintah buat aturan baru, pejabat negara melakukan dari proses hukum, rakyat taat membayar pajak, polisi melakukan, oke. Kalau Rechtsstaat itu lebih ngomongin soal tekstual. Kapan hukum itu ditulis, kapan dia akan terus. Kalau rule of law itu ngomongin soal aplikasi. Ya, konsep rule of law itu eh, dia adalah ngomongin soal pelaksanaan. Karena dia diambil dari negara-negara Inggris dan juga Amerika Serikat yang dia konsep hukumnya ini tidak tertulis, tapi dia ngomongin hukum yang dia hidup di masyarakat. Nah, karena dia ngomongin di masyarakat, ketika ada seseorang yang berbeda diperlakukan berbeda di hadapan hukum, jadi masalah. Itu makanya jawabannya adalah nomor B. Pejabat negara melakukan korupsi dan tidak ada proses hukum. Gitu kan. Nah, itu melanggar prinsip rule of law. Yang tadi, rule of law itu adalah soal aplikasi. Karena dia lahiran dari, dia basisnya adalah Amerika Serikat dan juga Inggris, yang mana mereka itu, hukum itu bagi mereka itu adalah yang ada di masyarakat, yang diaplikasikan, sehingga ketika ada masyarakat yang diperlakukan berbeda, itu jadi pelanggaran prinsip. Begitu. Itu doang. 25. Sila ketiga Pancasila dapat diimplementasikan melalui tindakan menjunjung tinggi HAM, tidak, itu di sila kedua. Gotong royong, 3. Kepentingan bangsa dan golongan, oke, bisa, 3. 4 juga bisa, keyakinan nomor 1, musyawarah, 4. Gotong royong, jadi kalau menurut saya ketiga itu ada di nomor B atau C. Gitu. Jadi jawabannya bisa B atau C. Oke, begitu. Apakah ada pertanyaan atau masih kurang jelas? Kemarin ajuan di sini ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin Pak teman-teman akan nonton dari recordnya. Kalau misalkan tidak ada, saya akan coba kelas pada malam hari ini sekaligus menjadi kelas pertemuan bersama saya. Mungkin saya akan memberikan pesan terakhir, teman-teman. Pesan terakhir dari saya adalah um, teman-teman, ketika teman-teman nanti gagal misalkan di tes kepolisian, teman-teman jangan menyerah, jangan misalkan teman-teman gagal langsung bunuh diri gitu, jangan. Banyak jalan menuju kesuksesan karena secara dalam peribahasa juga kan gitu kan, banyak jalan menuju Roma dan juga Roma tidak akan takut dalam satu malam, ya. Jadi harus terus berjuang dan harus terus berusaha karena masih banyak opsi dan juga perjuangan yang harus kalian lalui. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan selama saya mengajar. Saya juga mohon maaf ada beberapa sesi yang harus digantikan karena saya ada kegiatan lain. Saya juga mohon maaf kalau misalkan saya ada yang kurang penjelasannya atau misalkan kata-katanya ada yang kurang berkenan di teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat, salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.